Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufi Nurul Hasanah, NIM 2111250046 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Di ini saya akan menjelaskan tentang kreativitas dan pembelajaran. Apa sih itu kreativitas? Kreativitas adalah aspek penting dari perkembangan manusia, tidak terkecuali di dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang tepat dalam memelihara bakat kreativitas serta kemampuan peserta didik dalam berpikir secara kreatif. Apalagi di dalam masa modern ini, kreativitas sangat diperlukan untuk membantu proses belajar mengajar. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari kreativitas dari segi kognitif dan afektif. Dari segi kognitifnya, yaitu pengetahuan, kreativitas merupakan kemampuan berpikir yang memiliki kelancaran, keaslian, dan perincian. Sedangkan dari segi afektif, kreativitas ditandai dengan motivasi yang kuat, rasa ingin tahu, berani menghadapi resiko, dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Banyak dari para ahli yang mendefinisikan apa sih itu kreativitas. Dalam ilmu pendidikan, kreativitas dikenal dengan sebutan inovasi. Sesuatu yang biasanya dinilai kreatif itu jika baru dikenal di dalam masyarakat. Tetapi tidak semua hal yang baru bisa dikatakan kreativitas, tetapi harus memiliki semacam kualitas atau keindahan estetika dan kegunaannya. Sedangkan menurut Julius Chandra dalam bukunya, kreativitas ialah kemampuan mental dan berbagai jenis keterampilan khas manusia yang dapat melahirkan pengungkapan yang unik. Selanjutnya ada faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kreativitas. Seseorang dipengaruhi tidak hanya oleh faktor-faktor dari dalam dirinya atau internal, berupa keinginan dan hasrat untuk menciptakan dan bersikap diri secara kreatif, tetapi juga faktor dari luar individu atau eksternal itu sendiri. Karena kreativitas adalah hasil proses interaksi antara individu dan lingkungannya. Kreativitas siswa di sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru di dalam kelas. Bagaimana guru bersikap dan berperilaku terhadap siswanya yang akan berpengaruh terhadap pengembangan kreativitas si siswa tersebut. Kreativitas guru berhubungan dengan cara guru mengajar secara kreatif kepada siswa didiknya, yaitu guru yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan kreativitas. Guru yang mampu menerapkan teknik pembelajaran yang merangsang pemikiran, kreativitas, dan memadukan perkembangan kognitif dan afektif siswa. Guru yang memiliki ciri-ciri kemampuan berpikir dan bersikap kreatif dari kreativitas. Faktor individu yang mendukung berkembangnya kreativitas, keterbukaan terhadap pengalaman di sekitarnya, kemampuan untuk mengevaluasi hasil yang diciptakan, dan kemampuan untuk menggunakan elemen dan konsep yang ada. Hal yang membedakan kreativitas antara individu dengan individu yang lain adalah perbedaan aspek internal individu dan aspek eksternalnya. Kreativitas muncul dari kualitas dan keunikan individu yang memungkinkan terciptanya hal-hal yang baru. Faktor lingkungan yang terpenting adalah lingkungan yang memberikan dukungan dan kebebasan bagi suatu individu untuk mengembangkan kreativitasnya. Pengertian pembelajaran yang diidentikan dengan kata mengajar berasal dari kata dasar ajar, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut. Ditambah dengan awalan pe dan akhiran an menjadi pembelajaran, yang berarti proses perbuatan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seseorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Sering kita tahu bahwa pengajaran itu hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi seorang guru dengan peserta didik. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa.
untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Selanjutnya ada kreativitas dalam pembelajaran. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa bukan hanya dalam proses pembelajaran juga pasti membutuhkan kekreativitasan, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa peranan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran itu sangat dibutuhkan. Karena mengingat penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dituliskan bahwa ciri-ciri peserta didik kreatif dan aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran itu dapat membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. Berhubung kita membahas tentang pengajaran anak usia dini, di sini saya akan menjelaskan untuk upaya guru dalam pengembangan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya ada upaya dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Clark dan Roger yang dikutip di dalam buku Munadar. Mengembangkan kreativitas dalam mengajar diperlukan rasa aman dan kebebasan psikologi. Yang pertama ada memberikan empati terhadap persoalan yang dihadapi anak. Yang kedua ada menghindari adanya suasana yang bersifat mengancam. Kemudian ada juga menurut David Campbell dikutip dalam bukunya Mangun Harajo, guru memiliki kebiasaan yang bersifat mengasuh atau membimbing. Suka bersifat informal ini sangat baik untuk menumbuhkan kembangkan kreativitas anak. Nah, di sini saya akan menyebutkan bagaimana ciri-ciri anak kreativitas itu. Yang pertama, anak akan senang menjajaki lingkungannya. Yang kedua, ada rasa ingin tahunya besar yang diikuti dengan pertanyaan yang tidak ada hentinya dan memiliki imajinasi yang tinggi. Tentu masih banyak lagi ciri-ciri yang ada pada anak kreativitas lainnya. Itulah tadi akhir dari penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.